Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Retna Cantika. Di video kali ini kita akan membahas sistem informasi bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Materi yang pertama yaitu peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian kita adalah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat input dan output. Komputer-komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi disebut sebagai komputer mainframe atau cukup mainframe saja. Mainframe mendukung ratusan bahkan ribuan pengguna dan operasi secara sekaligus. Selanjutnya, prosesor. Prosesor atau yang disebut pula sebagai unit pemrosesan pusat atau CPU adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Kecepatan prosesor dan ukuran word bersama-sama bergabung untuk meningkatkan kekuatan komputasi. Prosesor mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu ke lokasi lain di dalam komputer. Kemudian ada memori. Memori atau random access memory atau ruang penyimpanan primer, memori yang terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut motherboard. Kemudian ada komputer mikro, umumnya memiliki memori sebesar 128 hingga 256 MB. Memori 256 MB adalah sekitar 256 juta bita. Kemudian ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap atau dapat dilepas. Ruang penyimpanan tetap atau fixed storage adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Sedangkan media penyimpanan yang dapat dilepas, removable storage, biasanya berbentuk sebuah pita, disk, flash drive, CD, dan masih banyak lainnya. Alat-alat input. Data yang diterima dari manusia, human corporate data, mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Kemudian ada alat-alat output. Alat output yang paling dikenal adalah monitor dan printer. Monitor layar datar lebih praktis, namun harganya lebih mahal daripada komputer tradisional. Ukuran monitor yang diukur dari garis diagonal layar, monitor dengan diagonal berukuran 17 dan 19 inci adalah hal yang umum pada komputer-komputer yang populer pada saat ini. Perubahan penting printer terjadi pada bidang resolusi pencetakan, kecepatan pencetakan, dan warna. Ada dua jenis printer saat ini, yaitu printer tinta dan printer laser yang memiliki keunggulan masing-masing. Kemudian alat-alat komputasi pribadi itu ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, kemudian telepon seluler cerdas, dan jaringan rumah. Jaringan rumah yaitu pemasangan modem. Modem akan tersambung ke router dan router tersambung ke komputer melalui jaringan nirkabel. Keamanan nirkabel itu ada WEP atau Word Equivalent Privacy adalah standar yang umum jika ada kemungkinan seseorang yang memiliki alat yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat akan dapat menangkap dan memecahkan kode sandi, namun kemungkinan kecil. Kemudian peranti lunak sistem, yaitu peranti lunak sistem atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau peranti lunak aplikasi. Peranti lunak siap pakai. Peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Bisnis tidak harus menunggu programmer mengembalikan selama 6 bulan.
Peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Peranti lunak aplikasi khusus terkendala sebuah organisasi memiliki operasi yang unik dalam kasus-kasus seperti ini. Bisnis mungkin memiliki programmer atau sekelompok programmer konsultasi sendiri yang menulis peranti lunak kebutuhannya. Peranti lunak seperti ini disebut juga custom application software. Peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat merekam pengguna dalam tugas pekerjaannya. Faktor yang membuat pengguna akhir membuat aplikasi mereka sendiri adalah kecepatan kapan aplikasi tersebut dibutuhkan, tingkat kerumitan aplikasi yang kemudian menggunakan paket peranti lunak. Kemudian ada komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat dari ketika komputer tersambung melalui jaringan sendiri. Alasannya adalah ketika protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis atau suara berdengung, sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang sangat diandalkan. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara, transmisi analog bermutu rendah. Saluran pribadi, suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Istilah-istilah saluran sewaan dan saluran khusus juga dipergunakan. Saluran pribadi yang ditunjukkan untuk Anda digunakan yang disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Terdapat dua jenis saluran pribadi yang populer, yaitu saluran T1 dan T3. T1 terkadang disebut kanal T1, memiliki kecepatan maksimum sedikit di atas 1,5 Mbps. Saluran T3 dapat mentransfer data pada kecepatan 43 Mbps. Kemudian jaringan pribadi maya. Saluran pribadi mahal biayanya paling tidak jika dibandingkan dengan koneksi internet. Saluran pribadi lebih aman. Saluran pribadi juga lebih tinggi. Ini disebabkan oleh adanya fakta bahwa adanya kebenaran pesan yang dikirim menggunakan internet akan diperiksa pada beberapa titik ketika peralatan melewati pesan melalui jaringan. Komunikasi jaringan. International Organization of Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka (Open System Interconnection (OSI) bagi koneksi-koneksi jaringan. Selain standar bagi arsitektur jaringan, dibutuhkan juga pula suatu protokol. Protokol adalah spesifikasi dari format data yang dikirim di antara alat-alat komunikasi. Setelah standar bagi jaringan komunikasi berhasil dibuat dan protokol-protokol pemindah data diletakkan, hasil teknologi informasi akan dapat disebarluaskan. Kemudian ada protokol untuk komunikasi komputer, sistem network architecture. IBM menciptakan sistem network architecture SNA sebagai suatu protokol miliknya pada tahun 1974. Protokol ini dirancang untuk komputer-komputer besar, bukan komputer mikro. SN membutuhkan suatu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan dalam suatu urutan-urutan. Token ring itu ada IBM menyadari bahwa tidak semua pelanggan mampu atau ingin mengeluarkan biaya tambahan untuk mengendalikan peranti keras. Kemudian perusahaan mulai mengembangkan suatu protokol miliknya yang tidak mengandalkan diri pada suatu komputer induk untuk mengendalikan komunikasi ke komputer lain, melainkan yang akan mempertemukan komputer lain sebagai sesama. Ethernet adalah suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Exor mengembangkan suatu arsitektur komunikasi yang berbeda pada awal tahun 70-an dan dengan bekerja sama bersama Intel dan Digital Equipment Corporation mengeluarkan Ethernet. Paket suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, informasi, kendala lainnya.
Alamat jaringan. Alamat jaringan atau alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis jaringan. Jaringan area lokal, jaringan area luas, jaringan area metropolitan, dan internet. Demikian materi bab 5 kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.